Hello human, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana di kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, udah lama banget Regina nggak upload karena memang lagi rehat dulu. Kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang April predictions ya. Jadi prediksi April ini 2020 ini seperti apa? 2022 ini seperti apa? Gitu tuh ya. Oke, seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama yaitu Blue Lace. File kedua ada Rose Quartz. Ini sebenarnya Rose Quartz tapi nggak terlalu pink. Yang ketiga ada Botswana Agate. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan ya. Oke, sampai jumpa di file kalian. Ciao. Halo, bagi kalian yang pilih file number 1 yaitu Blue Lace. Nih, kita lihat ya predictions di April nanti. Ya, di sini ada The Star. Terus di sini ada Hermit. Ada Unity, ada Six of Earth. Oke. Di bulan April nanti, ini klaim yang bagus-bagusnya aja ya. Kalau misalnya emang ada yang nggak bagus, ya kesampingkan aja. Kita ngambilnya yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Oke, jadi di sini di April nanti, PL1 ini bakal nemuin happy times atau kebahagiaan nih kelihatannya gitu ya. Lebih positif lagi, terus lebih optimis lagi. Terus kayak yang tadinya mungkin ya awal-awal nggak bisa nyusun-nyusun rencana masa depan karena memang mungkin banyak masalah atau banyak problem yang membegal kalian untuk bisa bermimpi akan sesuatu atau berangan-angan akan sesuatu. Akhirnya kamu di bulan depan nanti bisa nih gitu tuh mulai nyusun lagi nih, oh saya pengen punya ini, saya pengen kesini, saya pengen ke situ, kayak gitu, jenis-jenis yang kayak gitu ya. Tentang rencana jangka panjangnya tuh udah mulai susun lagi kayak gitu. Dan di bulan depan juga kayaknya udah mulai ada di jalur yang tepat ya, setelah sebelumnya mungkin blunder atau mungkin sebelum-sebelumnya 6 bulan ke belakang atau 1 bulan yang lalu mungkin kamu kayak yang lost, gak punya tahu mau jalannya mau kemana, mau gimana tentang hidup kamu. Akhirnya kamu punya dikasih lagi masuk jalur lagi gitu tuh, kayak gitu. Terus dikasih kesempatan juga buat kayak mikirin diri sendiri dulu. Maksudnya kayak gini, mungkin awal-awal kemarin-kemarin kamu belum bisa mikir karena blunder itu ya, jadinya kayak nggak bisa mikir, oh saya ini mesti gimana atau apa yang saya mau atau saya tuh worth it gak untuk sesuatu itu, misalnya kayak gitu. Nah kamu nanti di bulan April nanti udah tahu nih kalau oh ya saya tuh worth it gitu tuh. Terus saya juga bisa kayak yang nemuin nih sisi lain dari diri saya, karena kan mungkin aja di bulan-bulan lalu kamu ngerasain ada beberapa problem, terus kamu analisa, maksudnya kamu screening lagi nih apa nih yang masih belum berkembang atau apa nih yang perasaan kok gini-gini terus kayak gitu. Nanti kamu bakal mikir ke situ. Kalau misalnya seandainya kamu gak ada pikiran ke situ, ditawarkan nantinya gitu tuh. Jadi di bulan depan kayaknya ada self discovery gitu. Jadi kayak nyari lagi ke dalam diri kamu apa yang kamu mau, apa yang harusnya kamu lakuin kayak gitu. Jadi ya lebih ke nanya dulu, nyelam dulu sih ke dalam diri kayak gitu. Terus kamu di bulan depan nih kayaknya lebih banyak butuh mentor karena kan abis blunder ya, abis muter kemana-mana, maksudnya kayak yang muter tanpa arah nggak jelas gitu ya, kayak jalan hidup kamu tuh kamu tahu gitu sebenarnya tuh kamu tuh nggak harus seperti itu, tapi karena nggak tahu kenapa gitu tuh kamu kadang-kadang rese gitu loh, kamu kadang-kadang rese gitu, overthinkingnya rese, terus kayak yang saking udah overthinking tuh nggak tahu tuh nggak jelas gitu loh maunya kemana gitu. Nah nanti di bulan depan nanti gitu butuh mentor banget nih, bulan full bulan April itu butuh banget mentor kayak gitu, karena biar nggak blunder lagi, udah masuk jalur ntar keluar jalur lagi gimana kayak gitu. Jadi kayak yang kalau misalnya kalian butuh saran ya cari orang yang bisa kamu tanya, cari orang yang bisa ibaratnya bisa bantu kamu secara ini ya, secara strategi gitu loh, strategi untuk nyusun lagi rencana-rencana masa depan kamu kayak gitu. Terus
ini kamu banyak banget ngikutin nantinya di bulan depan nanti tuh banyak harus banget ngikutin tatanan tradisionalnya masyarakat. Misalnya kayak yang tapi untuk sementara dulu gitu loh, maksudnya bukan berarti kamu kayak yang mentang-mentang kamu tuh nggak suka tentang ini nih, nggak, masyarakat tuh harusnya kayak gini, misalnya harus masyarakat tuh harus misalnya eh, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, kayak gitu kan. Kamu ngikutin aja dulu di bulan depan nanti gitu, ngikutin masyarakat dulu, nanti baru di bulan depannya mungkin ya di bulan Mei-nya mungkin kamu bakal keluar dulu dari, diajarin untuk keluar dari situ dulu. Jadi kayak ibaratnya kamu sekarang tuh kayak nyesuain dulu apa ya, badan kamu atau otak kamu atau jiwa kamu yang sudah blunder terus masuk ke jalan yang bener, akhirnya kamu diisi dulu nih gitu tuh, kamu diisi dulu sama pikiran-pikiran masyarakat atau pikiran-pikiran lingkungan sekitar kamu serap dulu nggak apa-apa, itu oke gitu tuh. Nanti baru kamu bakal nemuin, oh iya gitu tuh, ternyata ini nggak cocok sama saya, ini tuh nggak bagus untuk saya, kayak gitu. Nanti kamu bakal nemuin sendiri tuh self discovery-nya. Karena kalau misalnya seandainya ada yang ngatur kamu nih di bulan depan, ngatur kamu untuk ini, kamu untuk itu, ikutin aja dulu gitu. Jadi jangan yang langsung reaction, ih nggak suka nih diginiin, masa sih ini begini, masa saya harus ngikutin mereka gini. Egonya turunin dulu, ikutin dulu gitu loh. Karena nanti kamu bakal nemuin nih yang gak cocok buat kamu tuh yang mana, yang cocok buat kamu tuh yang mana gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak masuk dulu ke tradisionalnya atau ke pikiran masyarakatnya, nggak mungkin kamu bakal nemuin self discovery-nya gitu loh. Jadi kayak yang nggak ada perbandingan gitu tuh. Terus nanti ya sorry kepotong, jadi intinya kamu nanti di bulan depan itu bakalan dapetin uang nih kelihatannya gitu, dapetin uang tapi sesuai dengan apa yang kamu usahain juga. Jadi ibaratnya uang ini datang sesuai dengan actionnya kamu, jadi bukan uang yang datang cuma-cuma sih sebenarnya gitu. Ada karir baru, ada kesempatan baru gitu tuh, kamu juga ada kesempatan untuk bisa bayar hutang dan lain-lain kayak gitu kan. Kamu juga atau enggak kamu bisa mendapatkan pinjaman dari orang, intinya ada uang yang datang ke kamu tapi harus dengan effort dulu gitu, harus dengan usaha dulu gitu loh. Bukan tipikal-tipikal yang tiba-tiba datang cuing gitu tuh kan, datang masuk rekening kamu atau misalnya giveaway atau gimana-gimana, enggak sih, enggak. Jadi kayak sejenisan, ya sejenisan apa yang kamu usahain ya kamu dapetin kayak gitu. Sebanyak itu juga yang kamu dapetin. Di sini kalau untuk cinta, di sini ada release your ex. Di sini ada passion, ada pay attention to the red flag. Oke, untuk kalian yang berpasangan, untuk kalian yang tidak single nih misalnya kayak gitu, hati-hati dengan mantan. Takutnya mantan tuh masih mantau kamu atau masih ngejar-ngejar kamu, jadi kamu jangan sampai udah punya pasangan tapi masih tetap ngelirik-ngelirik mantan gitu. Ataupun kalau misalnya bukan mantan gitu tuh, hati-hati juga gitu tuh, kelakuan ya ibaratnya kayak yang problem-problem yang dulu sudah selesai sama pasangan kamu. Misalnya kamu pernah berantem sama pasangan kamu, terus kamu tuh udah baikan nih gitu tuh, terus tiba-tiba isu itu atau problem itu atau masalah itu tuh keungkit lagi gitu loh. Hati-hati di situ ya di April. Terus di April nanti untuk yang pasangan juga kalian sebenarnya lebih bersemangat lagi, lebih bucin ya gitu tuh ya. Lebih happy lagi, kamu mungkin aja bakalan lebih sering ngabisin waktu sama pasangan. Jadi hati-hati nih ketika, jangan ngerusak passionnya atau ngerusak semangat romansanya gitu tuh ibaratnya, dengan hal-hal yang ibaratnya sudah selesai di lalu-lalu tapi terungkit lagi gitu loh ya. Terus karena sign-nya atau red flag-nya udah disebarkan gitu, karena itu red flag. Jadi ibaratnya kalau misalnya seandainya nih sesuatu itu terungkit lagi nantinya kayak gitu tuh, kamu juga harus bisa cerna dulu apakah ini memang hubungan yang sehat buat kamu atau enggak, karena dia ngikut masa lalu lagi kan ibarat kayak gitu. Terus apakah yang ini yang atau enggak, kalau misalnya memang kamu tuh ngerasa orang ini adalah orang yang tepat, red flag di sini berarti kamu harus red flag dengan diri kamu sendiri, karena takutnya kamunya aja yang terlalu bawa-bawa ungkit-ungkit lagi kayak gitu, ungkit lagi masa lalu yang mungkin memang sebenarnya tuh kamu belum rela, kamu belum selesai nih, kamu belum nyatakan itu selesai gitu loh, kayak gitu.
Jadi kalau untuk yang single ini yang aku lihat kalau misal dari cinta sendiri, kamu harus memang bisa move on dari masa lalu kamu, entah itu gebetan yang bertemu sebelah tangan atau mungkin masa lalu kamu yang suram dan lain-lain. Itu kamu harus let go dulu, baru nanti kamu bisa datangkan yang baik-baik gitu loh, atau datangkan menarik orang yang sefrekuensi sama kamu, terus soulmate kamunya juga kayak gitu. Karena di sini kayak kamu tuh punya banyak banget semangat buat romansa, tapi sendirinya tuh masih ketarik-tarik sama masa lalu kayak gitu. Jadi kayak percuma kamu mau mulai hal yang baru, tapi kamunya masih inget-inget gitu, masih kayak yang belum bisa move on dari masa lalu kamu yang memang sebenarnya red flagnya udah banyak gitu loh, tanda-tanda nggak bagusnya tuh udah banyak gitu loh, sudah disuguhkan juga sama universe nih, plok gitu tuh, ini tuh nggak bagus buat kamu, tapi kamu masih tetap kekeh pengen kayak inget-inget aja tuh masa lalu, nggak bisa pergi juga dari situ gitu. Jadi ya jangan heran kalau misalnya kamu masih single sampai sekarang, ya karena kamu masih tetap ada di stuck di masa lalu. Entah itu dengan mantan kamu gitu tuh kan, ingat-ingat mantan kamu, atau enggak kamu masih inget-inget kesalahan-kesalahan kamu yang dulu kayak gitu. Kesalahan-kesalahan kamu yang ibaratnya yang tetap nggak bisa lepas dari kamu sampai sekarang kayak gitu. Jadi gimana kamu punya memang di bulan April nanti punya romansa gitu, tapi percuma romansanya tuh nggak bakalan bisa memenuhi kamu karena memang kamu masih ke bawah-bawah, atau otak kamu tuh masih mumet gitu loh sama masa lalu gitu loh. Jadi kayak red flagnya tuh udah banyak banget gitu loh, gitu ya. Dan di sini ada Hands of Cards, ada Seductions, ada Dragonfly. Oke. Jadi sebenarnya nanti di depan nanti itu hati-hati juga ada third party. Tadi aku udah bilang ini tentang release your ex, ini tentang mantan atau tentang ada orang yang memang bakal ganggu hubungan kamu, ganggu pikiran kamu, third party jatuhnya kayak gitu ya. Dan itu tuh kayak yang narik-narik, kayak soal entah kamu yang kegoda sama mantan kamu, atau misalnya pasangan kamu yang kegoda sama mantannya, mungkin nggak tahu ya sama masa lalunya, karena ada third party. Jadi ada flirty gitu loh, ada kayak goda-goda, saling menggoda kayak gitu. Jadi hati-hati dengan indikasi seperti itu gitu ya, kamu jaga-jaga. Jadi ibaratnya jangan ngungkit-ngungkit masa lalu. Kalau misalnya ngungkit-ngungkit masa lalu, bisa jadi dia kabur gitu loh, karena the red flagnya udah ada gitu tuh. Dan di sini juga kayak yang ambil kesempatan ya untuk kalian-kalian yang memang lagi mengusahakan sesuatu gitu. Kamu ambil kesempatan, berbagai kesempatan yang ada di depan mata ya. Jadi jangan diabaikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada option, pasang jaring aja ke semua gitu. Misalnya kamu punya option perusahaan ini, misalnya dalam kerjaan gitu ya, kamu sebar aja semua gitu loh. Jadi kayak yang ambil semua option yang ada gitu tuh, nanti Tuhan yang pilih kamu bakal masuk mana gitu. Ataupun mungkin kamu sekarang lagi studi gitu ya, lagi studi terus bingung nih mau PTN, apalagi kemarin kan lagi SNPTN ya, ada yang nggak masuk, misalnya ada yang belum lolos SNMPTN, kamu bisa pilih option lain kan di SBM gitu tuh. Jadi univ mana, kamu masukin aja semua yang memang jadi impiannya kamu gitu, masukin ke situ gitu. Jadi jangan ragu untuk kayak yang aduh otak saya nggak nyampe sampai situ, nggak usah kayak gitu, cobain semuanya gitu, pasang jaring, nanti Tuhan yang bakal pilih mana yang bagus untuk kamu gitu. Terus bulan depan dipaksa untuk berubah ya, dipaksa untuk kayak yang lebih ke kayak yang kamu tuh harus nerima jalan yang sudah dipilih sama Tuhan gitu tuh. Jadi ibaratnya kamu serahin semuanya sama Tuhan dulu di bulan depan, kamu masuk ke dalam dengan standar-standar masyarakat dulu, oke okay, gitu tuh. Nanti biar Tuhan yang bakal kasih kamu jalan kebuka gitu tuh, pilihan buat kamu kayak gitu. Jadi lebih bisa untuk beradaptasi lagi sih di bulan depan gitu loh, karena banyak banget perubahan nanti di bulan depan nanti gitu ya. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Virgo, terus di sini juga ada Gemini karena di sini ada Unity. Terus ada 5 juga di sini, berarti ada Leo. Terus ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Scorpio juga. Gitu. Untuk inisial ada W, sorry kalau misalnya noise ya, ada W, ada V, ada S, ada U, ada I, ada U lagi. Oke, ada, nggak kelihatan ya, nih, ada W, ada V, ada S, ada U, ada I, ada U lagi. Oke, jadi V, W, S, I, U.
Ini inisialnya, kalau misalnya nggak ada mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, oke? Aku kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye! Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2 itu Rose Quartz. Jangan-jangan kalian penuh romansa nih, PL 2. Isinya Rose Quartz identik dengan cinta. Tapi kita lihat dulu nih. Di sini, oh my god, yes, di sini two of water. Simba, no. Ada balance. Ada the wheel. Ada queen of water. Oke, jadi diapit ya guys, diapit nih. Oke. Romansa tadi aku bilang. Lebih banyak romansanya di PL 2 nih. Jadi prediksi di bulan depan ini bagi kalian yang memang sedang mengusahakan suatu hubungan, lagi PDKT nih misalnya kayak gitu, itu bakal lebih dekat lagi nih sama gebetan kamu. Atau kalian yang memang lagi udah berpasangan nih, kalian bakal lebih dekat lagi kayak gitu. Terus atau mungkin kamu single dan gak ngincar siapapun, gak deket sama siapapun misalnya kayak gitu ya. Gitu, kamu mungkin bakal narik orang ke hidup kamu kayak gitu, dan itu tuh dengan catatan memaafkan juga. Mungkin aja yang datang ke kamu ini mantan kamu atau pernah deket sama kamu. Ini hampir sama kayak PL1 ya, tapi bedanya ini romansanya lebih gitu. Kalau ini jadi ibaratnya dulu tuh kamu punya konflik sama dia. Terus akhirnya sekarang malah reconciliation lagi gitu. Jadi kayak yang bareng lagi gitu, kayak ketemu lagi, kayak yang mungkin kontekan lagi kayak gitu. Dan itu tuh kan memang menuntut saling memaafkan juga gitu lah kan, mungkin karena pernah punya salah gitu. Itu pokoknya intinya ada soulmate datang. Walaupun itu udah jadi mantan kamu misalnya, udah jadi masa lalunya kamu, tapi I think bakal lebih deket lagi gitu sama soulmate-nya gitu tuh. Terus kamu juga di bulan depan nanti tuh, di bulan April nanti ini tuh bakalan ada dibutuh menyeimbangkan gitu, terus menjembatani antara pikiran kamu terus sama hati kamu juga kayak gitu. Karena kadang ya hati tuh pengennya cepet-cepet gitu tuh. Bukan, misalnya pikiran tuh pengennya rusuh gitu kan, kayak target tuh harus gini target tuh harus di bulan sekian. Tapi kan kalau hati kan gak sejalan, misalnya kayak yang hati tuh sebenarnya belum siap gitu loh, ibarat belum siap ngadepin itu, tapi pikiran kamu udah kayak rusuh aja pengen cepet nyelesain itu gitu tuh, nggak bisa gitu. Jadi kayak harus menjembatani, harus menyeimbangkan itu mereka itu gitu tuh, pikiran sama hati kamu kayak gitu. Terus bakal ada perubahan positif dari hidup kamu kayak gitu. Mungkin yang tadinya tuh hidup kamu tuh kayak stuck di situ-situ aja, tapi nanti bakal ada rodanya berputar, bakal maju nih kayak gitu. Jadi ada keberuntungan yang ada di sisi kamu, jadi movingnya cepet gitu loh. Jadi yang mungkin yang tadinya tuh begini berubah menjadi begini misalnya kayak gitu. Jadi cepet banget prosesnya, dan itu tuh full of luck atau full of keberuntungan kayak gitu ya. Terus ini yang satu ada yang semakin deket awalnya gitu tuh, semakin deket sama siapa gitu, deket sama gebetan kamu, akhirnya naik ke level jadian gitu. Jadi intinya yang lagi PDKT jadi jadian nih gitu tuh kan, jadi pacaran. Dan kalau dari pacaran mungkin aja mau tunangan kayak gitu ya, dari tunangan mungkin mau menikah gitu tuh kayak gitu. Jadi next level, naik gitu tuh. Terus intuisi kamu juga, percaya sama intuisi kamu ya. Ibaratnya kalau kamu misalnya ragu nih sama orang ini misalnya gitu, intuisi kamu atau hati kamu bilangnya apa, itulah kenapa kamu harus menyeimbangkan diri kamu, menjembatani antara pikiran dan hati kamu gitu. Atau mungkin aja pikiran kamu udah nyeleksin ya, si ini tuh begini, tapi hati kamu sebenarnya pengen sama dia, tapi kayak yang di pikiran kamu, dia tuh nggak masuk kriteria aku, padahal bla bla bla, kan listnya udah ada nih, aku udah LOA nih, tapi dia ini nggak termasuk kriteria aku gitu tuh. Jadi gimana ya gitu tuh, padahal kamu tuh hati tuh udah kesepian banget gitu, ibaratnya hati tuh udah kayaknya pengen punya pacar gitu tuh, tapi ya gimana gitu. Jadi kayak terlalu bentrok gitu tuh, terlalu bentrok banget otak kamu, karena kan otak kamu tuh punya pasang standar tinggi, mungkin kayak standarnya harus dipenuhi semua kayak gitu tuh, padahal hati kamu tuh udah kesepian banget misalnya kayak gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang ada orang datang di depan mata, ya udah jalan aja dulu gitu tuh, maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak yang Tuhan tuh datengin orang ke hidup kamu tuh bukan tanpa alasan itu tuh, maksudnya gitu kan. Jadi jangan yang kalau kamu nolak ya berarti ditutup aja kayak gitu.
kamu punya dinding jiwanya gitu loh, dinding jiwa yang emang harus, itu tuh isu yang harus dibenerin gitu tuh. Jadi percaya sama intuisinya. Kalau misalnya intuisinya pengen punya pacar, terus tiba-tiba ada orang lagi di depan, misalnya ada orang datang ke hidup kamu, ya udah terima aja. Walaupun memang seandainya mungkin nggak terlalu cantik atau nggak terlalu cakep atau gimana, nggak terlalu yang menurut kamu tuh nggak terlalu gitu tuh. Tapi ya udahlah gitu tuh. Orang tuh datang ke hidup kamu tuh emang buat pelajaran atau enggak emang buat kamu kan gitu. Kalau misalnya kamu ternyata itu jodoh kamu terus kamu nolak, ayo gimana coba? Ya udah nggak bakalan dapet terus kan sampai kapanpun juga kan gitu. Terus di bulan depan lagi kamu dituntut untuk lebih peduli lagi sama diri kamu, sama lingkungan juga. Mungkin kamu terlalu cuek banget, bukan terlalu cuek, kamu didesain cuek gitu tuh. Jadi ya orang lain tuh banyak yang konflik sama kamu karena kamunya cuek gitu tuh. Orang lain tuh banyak yang ibaratnya banyak yang agak gimana gitu untuk dekat sama kamu karena memang kamunya juga cuek gitu tuh. Gitu. Jadi tolong jangan cuek-cuek lagi gitu ya. Cuek-cuek lagi sama orang, lebih care lagi gitu tuh, jangan hitung-hitungan kayak gitu, lebih care lagi lah intinya kayak gitulah gitu. Terus untuk tadi kan ini kan intinya tentang cinta kebanyakan ya, tapi aku juga bakal bacain getting to know each other, ada chemistry, ada stay optimis. Yes, jadi untuk yang berpasangan nih, yang udah berpasangan misalnya kayak gitu ya, bakal lebih lengket lagi kan yang pasti di bulan depan. Kalian bakalan lebih paham lagi nih, ada entah itu ada kejadian, pokoknya ada kejadian yang memang bikin kamu tuh lebih tahu lagi pasangan kamu loh, yang tadinya mungkin kamu nggak tahu nih sifat dia kok ada yang kayak begini gitu kan misalnya gitu. Nah kamu tuh bakal nemuin sifat yang nggak kamu ketahui itu di bulan depan nanti kayak gitu ya, karena ya dia itu masih belum nunjukin belum nunjukin secara full gitu tuh. Jadi ibaratnya kamu nanti bakal nemuin sifat yang memang sebenarnya tuh nggak pernah dia tunjukin ke kamu, dan akhirnya tunjukin ke kamu dan bikin kamu tuh kayak yang wow gitu tuh, kayak yang oh ternyata dia sebaik ini gitu, oh ternyata dia se-cute ini gitu kan, misalnya ke arah yang lebih positif ya. Jadi kamu tuh ibaratnya ngegaca gitu loh, kayak yang tiba-tiba tuh ada di posisi dimana kamu tuh ngelihat oh dia tuh tadinya orangnya tipikal orang yang kuat loh gitu kan, tapi akhirnya sekarang kok jadi cute gini, ternyata dia ada cute juga ya misalnya kayak gitu ya. Akhirnya chemistry kamu makin kuat gitu di situ. Terus kamu juga lebih positif lagi untuk kayak yang jalanin hidup. Terus ditambah lagi kamu juga memandang hubungan kamu juga secara baik ya gitu tuh, ibaratnya memandang hubungan kamu tuh kayak yang kamu paham bahwa hubungan itu nggak semuanya mulus kayak gitu, dan kamu bisa nerima itu apa adanya kayak gitu. Jadi kayak lebih lengket aja sih, lebih ada chemistry yang gitu kan ibaratnya. Tapi kalau untuk kalian yang single nih, tadi aku udah bilang kalau misalnya ada orang datang ke hidup kamu, atau misalnya mungkin ya intinya ada orang deket sama kamu lah, entah itu di tempat kerja ataupun di mana flirty misalnya kayak gitu, kamu ya apa salahnya untuk getting to know each other gitu tuh, kayak yang lebih lebih apa ya, lebih tahu lagi gitu, lebih saling mengenal gitu lah gitu kan. Nanti siapa tahu kamu tuh bakal karena ada magnetik atau ada chemistry-nya gitu loh. Kalau misal kalian cuek misalnya kayak gitu, kalian ya kayak yang dia tuh nggak masuk standar saya misalnya kayak gitu, terus nggak bisa serak juga aku sama dia gitu, bukan kamu nggak serak, tapi kamunya sendiri yang batu gitu tuh. Kalau kayak gini lo kamu bakalan single selamanya gitu tuh. Kalau misalnya kamunya tuh nggak mau coba untuk kayak kamu tuh cuma ngeliat orang dari cover depannya doang gitu tuh, kamu nggak mau tahu sifat baiknya apa, atau mungkin kayak dia tuh cara dia untuk menangani orang lain tuh seperti apa, kan kamu nggak tahu kayak gitu. Jadi siapa tahu ketika kamu mau tahu tentang sesuatu lebih dalam tentang dia, terus akhirnya ternyata dia romantis dan lain-lain, dia memperlakukan kamu dengan baik, ya kenapa enggak kan kayak gitu. Gitu ternyata itu jodoh kamu, ya udah gitu kan, karena to the next level gitu, nanti langsung ke level yang lebih tinggi kayak gitu hubungannya kayak gitu. Jadi ya lebih positif lagi lah sama orang, jangan suuzon gitu, maksudnya jangan negative thinking dari awal gitu loh ya gitu. Jangan mentang-mentang misalnya mantan kamu tuh cakep, jangan mentang-mentang mantan kamu tuh kaya terus kamu gak bisa move on dari dia ketika ada orang yang baru, atau ketika kamu mau cari seseorang pun yang baru gitu, kamu terlalu terpatok sama mantan saya segini, masa sih nanti ketika saya dapat kok lebih rendah dari mantan saya misalnya kayak gitu. Itu sama aja kamu gak move on dari masa lalu gitu ya. Hati-hati, red flag gitu. Terus di sini ada addiction, ada girl talk, ada camera. Oke. Tadi aku udah bilang
jangan, apa tadi kan aku bilang kalau misalnya kamu terlalu matok kayak oh pas ini loh standar saya tuh seperti ini, di otak saya tuh seperti ini, bla 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 bla, itu terlalu, kamu terlalu obsession akan sesuatu yang ibaratnya karakter yang enggak, belum tentu loh cocok sama kamu. Kan orang, kita tuh narik orangnya seperti vibrasi kita. Kalau vibrasi kamu terlalu obsession pengen yang gini, pengen yang gini, pengen yang gitu, ya kamu bakalan narik orang yang sama juga, narik orang yang pasang standarnya tuh tinggi juga gitu loh. Oh ini saya tuh maunya kayak gini. Yang ada kamu tuh ketika bareng sama orang yang oke lah, dikasih orang yang sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi dia bakal nuntut hal yang sama ke kamu juga. Kamu harus, mungkin kamu harus ganteng, kamu harus cakep, kamu harus punya gaji sekian kayak gitu, karena kamunya juga mintanya yang seperti itu kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada terlalu kontrol banget gitu loh, sama obsesi banget sama seseorang yang memang ada di otak kamu doang gitu loh. Paham gak sih? Gitu ya. Hati-hati nih, ini aku nekankan kebanyakannya orang-orang yang single nih di PL2 terutama ya gitu tuh. Ataupun mungkin kalau misalnya kamu udah berpasangan, jangan pasang standar ibaratnya ke pasangan tuh harus begini begini begini, itu jangan kayak gitu, karena pasangan kamu juga bakal pasang standar yang sama kalau misalnya dia baca energi kamu tuh seperti itu kayak gitu ya. Terus banyakin waktu, bulan depan ini banyakin waktu bareng sama teman ya gitu tuh ya, apalagi untuk yang single, udahlah happy single aja gitu. Kalau memang eh, kamu tuh masih belum bisa ngatur diri kamu, ngatur pikiran kamu kayak gitu. Jadi banyakin waktu ya sama teman-teman kamu. Terus kamu tuh belajar tuh persepsi kamu tentang masa lalu, persepsi kamu tentang memilih pasangan tuh kayak apa kayak gitu. Dilihat lagi, direview lagi. Takutnya red flagnya di situ, takutnya memang bloknya dari situ kayak gitu. Itulah kenapa mungkin kamu belum punya pacar, misalnya single atau susah banget dapat pasangan ya, karena di review dulu nih otak kamu ini sepertinya pasang standarnya itu seperti apa kayak gitu. Untuk zodiak sendiri sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, ada semua zodiak ada di sini, ada karena ada the wheel gitu. Jadi semua zodiak ada itu, terutama untuk water sign dan Sagittarius kayak gitu ya. Untuk inisial di sini ada S, ada E, ada F, ada U, ada B, ada K, ada J. Oke, jadi inisialnya ada S, E, F, U, B, K, J. Ini inisialnya, kalau misalnya nggak ada mungkin di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga membantu, semoga menghibur, semoga bikin enlightenment gitu buat kalian gitu. Kalau misalkan kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih Botswana Agate, kita lihat nih kira-kira di April nanti ada apa gitu tuh ya. Predictions. Ada Five of Fire. Ada Ace of Earth. Ada Three of Earth, ada Eight of Air. Oke. Di bulan depan nanti kamu bakalan ini ya, bakalan ada kompetisi. Bukan kompetisi, maksudnya kayak yang goals mana, atau mungkin cita-cita yang mana, atau tujuan yang mana nih yang bakalan kamu dahulukan terlebih dahulu. Jadi ibaratnya kamu bakalan nyusun prioritas di bulan depan nih harus gitu loh, karena sebenarnya banyak cita-cita kamu, sebenarnya banyak planning kamu misalnya kayak gitu, tapi kamu harus memprioritaskan satu fokusnya kayak gitu. Misalnya kamu fokus ke uang dulu, fokus ke uang. Tapi kalau kamu fokus ke cinta dulu. Jadi kamu tuh harus memprioritaskan benar-benar yang urgent dulu kayak gitu ya di bulan depan nanti gitu. Misalnya kamu udah galau banget nih, gitu kan misalnya tentang cinta kayak gitu ya, kamu fokus ke cinta dulu, kamu fokus bersihin diri kamu dan blok kamu tentang cinta. Jadi bulan depan itu fokus untuk cinta. Tapi kalau misalnya seandainya kamu misalnya nggak usah cinta-cintaan deh, uang dulu, misalnya uang saya bokeh atau gimana, kamu fokus untuk kayak gaining wealthy gitu. Jadi kayak yang untuk cari uang gitu tuh. Jadi ibaratnya kamu jangan di bulan depan nanti itu bakalan ada sense atau ada perasaan terjebak gitu tuh ya, gitu tuh. Dan kamu tuh kayak nggak punya kepercayaan diri untuk bisa kayak yang aduh mau pilih yang mana ya gitu tuh, atau apakah saya layak untuk itu atau enggak kayak gitu. Kayak kamu tuh banyak takut untuk ngambil action karena mungkin di depan sana nanti tuh bakalan ada sedikit ujian kayak gitu ya. Ada sedikit ujian karena ujian dari universe, karena mungkin kamu tuh sebenarnya mau dikasih
inflow gitu kan, abundance. Jadi kayak mau dikasih kayak blessing gitu ya, blessing atau doa-doa kamu yang dikabulkan, tapi dengan cara diuji dulu gitu loh sebelumnya gitu tuh. Jadi bukan yang langsung dikasih, tapi diuji dulu nih gitu tuh, tahan banting atau enggak gitu maksudnya, layak atau enggak kayak gitu. Dan kamu tuh ngerasanya kayak aduh layak enggak ya gitu tuh ya untuk dapetin ini semua kayak gitu. Sedangkan target kamu mungkin ada seputar apa ya, seputar bisnis misal kayak gitu ya. Sedangkan terus ada yang seputar kerja di perusahaan ini kayak gitu ya, saya pengen dapat kontrak di perusahaan ini, atau mungkin bisnis kontrak di sini dan itu gitu tuh. Terus udah gitu um, nanti kan bakalan universe kasih kreativitas ya buat kamu kayak gitu, lebih kreatif lagi. Terus kayak kamu tuh bakalan bisa dapat pekerjaan yang bener-bener high quality banget kayak gitu, dan punya tim yang bagus juga gitu. Tapi sebelum itu kamu mau dapetin tim yang baik pun kamu harus pernah ngerasain dapet tim yang nggak bagus gitu ya, tim yang ibaratnya nggak bisa diajak kerja sama kayak gitu. Jadi ibaratnya nanti kamu bakalan ngerasain ada konflik-konflik sedikit kayak gitu. Tapi em, ya selagi kamu bisa jalan itu, selagi kamu bisa metik pelajarannya, nanti kamu bakal dikasih nih, bakalan dikasih rezekinya kayak gitu, bisnisnya, tanda tangan bisnis baru misal kayak gitu kan, ibaratnya tanda tangan kontrak kayak gitu, dokumen-dokumen yang baru-baru misal kayak gitu semuanya. Dan itu bakalan di provide banget gitu sama beliau gitu ya, sama universe gitu. Terus di sini untuk cinta ada playful, ada engagement, ada separation. Oke. Untuk yang berpasangan ini, ataupun mungkin yang sudah menikah atau gimana gimana gitu kan, ibaratnya cintanya bakal lebih naik lagi ke level yang lebih tinggi kayak gitu. Dan kamu juga kan bakal lebih sering bercanda ya, sering bercandaan kayak gitu, sering kayak yang pokoknya ibaratnya eh masa apa sih, darah muda widih, maksudnya kayak yang jiwa muda kamu tuh bangkit kembali kayak gitu ya. Tapi di satu sisi juga kamu mungkin bakal terpisah juga, mungkin bakalan ada yang keluar kota, atau mungkin bakalan walaupun mungkin ada yang LDR nantinya kayak gitu tuh ya, bakal ditinggal sebentar kayak gitu. Tapi tenang aja gitu tuh, bukan berarti dia bakal ninggalin kamu, tapi dia justru bakalan naikin level ke level yang lebih tinggi lagi gitu hubungannya. Tapi kalau kalian-kalian yang em, mungkin kalian yang single nih, yang aku lihat sih kalian bakalan lebih, mungkin kamu punya crush atau mungkin kamu punya gebetan, kamu bakal lebih sering bicara-bicara sama dia, walaupun gitu, walaupun sebenarnya kamu tuh nggak ada hubungan sama sekali gitu, tapi kayak lebih gimana ya, lebih deket sebagai teman lah kayak gitu sama gebetan kamu. Yang mending deket sebagai teman dibandingkan nggak sama sekali kan, ibaratnya gitu kan. Jadi kayak ada ini kayaknya file 1, file 2, file 3 nih hampir sama ya, dikit-dikit. Intinya naik ke level selanjutnya gitu loh hubungannya gitu, yang mungkin tadinya gebetan tapi jadi pacar, mungkin dari pacar ke tunangan gitu kan, atau dari tunangan ke menikah, yang kayak gitu sih. Walaupun memang partner kamu nih ada di beda pulau gitu loh kan, atau mungkin di beda negara gitu, lagi LDR gitu, tapi tenang aja gitu tuh, mereka bakal datang buat kalian gitu, dan support kalian juga kayak gitu. Jadi intinya mau pasangan, mau berpasangan, mau lagi single, hubungan kalian bakal naik lagi gitu. Walaupun pas yang aku lihat nih pasangannya pisah, nggak lagi sama kalian gitu loh, lagi LDR atau lagi dinas misalnya kayak gitu ya, kayak gitu sih. Terus di sini ada dua dong separationnya gitu, ada stop in the park, ada hammer. Oke, jangan self sabotage diri kamu. Jadi jangan sampai playfulness atau kebahagiaan yang misalnya lagi bercanda-bercanda tuh tiba-tiba kamu overthinking karena dianya jauh gitu kan. Gitu jangan. Itu kamu bikin sakit hati diri kamu sendiri. Kamu bikin bikin apa ya? Bikin kamu tuh jadinya karena pikiran jelek kamu gitu kan, pikiran negatif kamu, akhirnya kamu yang menyakiti diri kamu sendiri kayak gitu. Padahal sebenarnya mungkin si pasangan kamu ini gitu kan, atau gebetan kamu ini sebenarnya kangen sama kamu, sedih juga gitu, ada di posisi yang lagi jauh juga nih gitu misalnya. Tapi karena kamu terlalu sering mensabotase diri sendiri kayak gitu kan ya, kayak yang aduh jangan-jangan dia di sana ada orang lain, atau jangan-jangan aku nggak layak buat dia, atau misalnya ada statement-statement seperti itu di otak kamu, itu tuh malah bikin sakit diri kamu sendiri, padahal mereka tuh kangen sama kamu kayak gitu. Jadi jangan ya. Ya mungkin ini PL3 juga tentang hubungan juga nih gitu tuh, tentang hubungan juga yang mungkin
lagi nggak bareng gitu, lagi separation gitu ya, lagi nggak bareng. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini kayak gitu. Jadi jangan takut untuk ngambil action, jangan takut untuk ibaratnya jangan ngerasa terjebak gitu ya, mentang-mentang corona dianya di sana kitanya di sini, salah kayak gitu kan ibaratnya, atau tentang misalnya pokoknya dia nggak bisa ke tempat kamu terus kamu langsung kayak berasa terjebak kayak gitu, berasa kayak yang gimana gimana, itu cuma ilusi otak kamu aja sih gitu tuh, kekhawatiran kamu doang. Sebenarnya dianya nggak kenapa-napa gitu, biasa aja gitu. Untuk inisial di sini ada U, ada Y, ada X, ada Y, ada Z, ada M. Oke, ini inisialnya. X, U, Y, Z, J, M. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu, oke. Aku kira cukup untuk file 3, semoga menghibur. Terus mengasih enlightenment juga. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa, kalian bisa, sorry. Kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye!